Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Oke, ya teman-teman, di sini ada komentar juga dari kalian yang ingin mereviewkan truk trailer, mungkin yang sangat-sangat baru sekali di dunia trailer, itu belum tahu apa saja perbedaannya dari truk-truk biasa. Kalau trailer itu sebenarnya sama aja, cuman ada sedikit-sedikit tambahan yang menurut saya itu akan kalian pahami dengan cepat karena nggak begitu ribet dan memiliki fungsi masing-masing. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dari dudukan untuk driver, untuk sopir itu ada ya seperti ini biasanya. Nah, untuk pengenalan di speedometer kita lihat saja di sini ya. Ini kartu tol dari driver. Saya pinggirkan dulu. Untuk speedometer di sini itu ada RPM. Untuk ya RPM tahulah kalian kalau udah mengerti dunia otomotif seperti truk, mobil biasa itu ada RPM. Di sini juga ada kilometer per jam. Dan di sini tuh ada perbedaan dari truk-truk biasa. Ada dua jarum yang menunjukkan rear dan front. Kalau front kan untuk bahasa Inggris, saya juga nggak ahli bahasa Inggris, cuman front itu memang bahasa Inggrisnya terjemahan dari depan dan rear itu belakang. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk speedo angin teman-teman, kalau yang belum tahu di dunia trailer. Jadi penggunaan rem di sini tuh bukan menggunakan hidrolik tapi menggunakan angin untuk pada trailer. Kalau mobil-mobil kecil biasanya menggunakan rem hidrolik yang biasanya menggunakan minyak rem. Ini menggunakan angin teman-teman. Nah, di sistem mesin pada truk trailer itu ada yang namanya kompresor. Kompresornya itu mungkin kecil, ya memang kecil, tapi itu hanya untuk mengisi angin pada tabung. Jadi untuk head itu ada tabung sendiri untuk mensuplai atau untuk mengantungin angin, itu untuk mengantong angin, untuk persediaan angin di waktu kita mau mengerem. Itu ada persediaan angin. Dan kopling di sini pun juga kalau anginnya itu habis teman-teman, kopling di sini tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi karena akan keras. Andaikan jarum ini belum menunjukkan ke jarum yang putih, maka untuk di kopling itu tidak bisa teman-teman. Dan biasanya ada indikator di sini itu tanda seru merah. Di sebelahnya indikator rem atau handrem, indikator handrem. Nah, di sini teman-teman dilihat. Itu tadi yang baru mati, di sebelahnya indikator rem, handrem atau parkir. Itu ada tanda serunya. Kalau posisi jarum ini menunjukkan ke warna merah, itu akan menyala karena angin kurang terisi penuh. Ya, di sini indikator aki, ini untuk apa itu namanya? Radiator. Di sini menggunakan radiator dan ini olinya. Oke, di situ saja untuk perbedaannya, ada dua jarum ini. Nah, untuk yang front itu yang untuk headnya ini teman-teman. Jadi kalau kita cuman jalan menggunakan head, yang menjadi patokan itu yang front ini. Tapi biasanya kalau ini dinyalakan, akan dua-duanya akan terisi bersamaan, penuhnya bersamaan ya. Untuk rear itu mensuplai angin yang ada pada sasis teman-teman. Untuk trailer itu kan ada yang namanya sasis, yaitu gandengan belakang, itu kan juga menggunakan rem angin. Jadi kita disuplai dari head ini.
disimpan di tabung ini, kemudian disalurkan ke sasis menggunakan yang namanya angin sambungan yang hose selang. Itu ada 2 selang, itu melewati itu 2 selang itu, yang satu untuk memasukkan angin, yang satu untuk daya pengereman. Jadi daya pengereman itu memasukkan angin ke belakang untuk mengerem, tapi di bagian belakang di sasis itu juga ada tabung untuk menampung angin. Pengisian penuh dari sini kita alirkan ke tabung yang belakang. Jadi kalau yang belakang itu masih kosong, maka di head juga akan mensuplai tabung yang ada di belakang. Tabung yang ada di sasis itu akan diisi dari head sini teman-teman, karena kompresornya kan dari sini untuk pengisian anginnya. Jadi kalau yang belakang itu kosong, ini pun juga akan menurun. Walaupun ini penuh di angka 10, ini penuhnya di angka 10 ya teman-teman. Kalau di atasnya 10 nanti akan otomatis ada pembuangan yang berada di tabungnya teman-teman. Ya enggak berarti di tabung, tapi di dekatnya tabung itu bagian bawah mesin dari head ini, itu akan membuang otomatis ketika jarum yang warna merah ini menunjukkan ke angka 10 dan akan melewati angka 10 itu sudah paling maksimal, maka dia akan istilahnya membuang angin, bukan kentut, tapi anginnya akan terbuang otomatis karena isi pada tabung sudah penuh. Dan kalau mensuplai belakang, maka ini akan berkurang. Biasanya kalau kosong banget tabung yang ada di belakang itu akan sampai garis merah dan kita harus tunggu penuh dulu. Jadi kalau angin depan dan juga angin sasis yang gandengan belakang kalau sudah terpenuhi anginnya, maka mobil ini akan ready. Dan juga koplingnya kalau posisi kosong itu akan keras teman-teman. Untuk bagian yang di speedometer, saya kira kalian akan sudah paham di sini. Ini hanya untuk petunjuk angin saja. Dan pada tuas teman-teman, kalau di tuasnya sih biasa saja ya teman-teman, karena ini tuas ini untuk lampu-lampu, ini lampu kota, lampu besar. Untuk ditarik ke atas ini lampu dimnya atau lampu jauhnya. Kita kembalikan. Nah, LR ini kalau di sini teman-teman, itu akan lampu sen, menyalakan lampu sen ke kiri, itu kelihatan tuh. Dan kalau ke bawah itu lampu sen ke kanan. Sama saja. Untuk ke atasnya itu untuk lampu, nah pas up itu untuk lampu ini, untuk lampu jauh teman-teman. Dan di sebelah kiri, oh ya, untuk kita ke bawahkan kembali ya, supaya kalau begini kan nanti lampu jauhnya nyala terus. Kita kembalikan. Nah, untuk di sini tuas sebelah kiri, yang pertama ini off, in, low, and high itu untuk wipernya teman-teman. Di depan itu ada wiper. Untuk menyalakannya itu kita maju, ini yang biasanya itu ada jeda, ngibas, terus berjeda, ngibas lagi. Kalau ini yang pelan, yang ini yang cepat itu teman-teman. Kalau hujannya terus atau kencang banget, maka biasanya pakai ini. Pasti kalian paham. Dan ini ada logonya kalau ini adalah wiper. Dan untuk mensemprotkan air pada wiper itu ada tombol kecil di sini. Ini kalau kita tekan maka akan keluar airnya. Nah, untuk down ke bawah ini akan lampu hazard atau lampu bahaya. Kedua lampu sen akan menyala. Biasanya kalau truk ada juga di bagian dashboard yang sebelah bagian tengah sendiri. Itu untuk yang 10 feet itu ada yang di sini, tapi kalau yang trailer di sini teman-teman. Ini di tipe Hino ya, tapi nggak semua Hino juga sama, kemungkinan ada perbedaan walaupun sedikit. Tapi saya akan terangkan di Hino yang ini. Dan ini versi yang ankle teman-teman, yang warna hijau. Nah, untuk di sebelah lampu hazard ini ada
logo exhaust brake yang pernah saya videokan ini untuk ke bawah, maka ini akan menyala exhaust brake-nya. Dan exhaust brake itu, nah untuk penjelasannya kalian bisa cek videonya, nanti bisa saya taruh di link di kolom deskripsi ya, atau kalian scroll lihat di channel saya. Terus kita geser ke bagian ini teman-teman. Perbedaannya kalau truk biasa itu giginya kemungkinan itu mungkin ya, saya juga kalau yang 10 feet, kalau yang 10 feet yang Dutro, Hino yang Dutro itu ada 5 speed, 6 itu untuk mundur teman-teman. Dan di sini kalau trailer itu ada perbedaan. Di sini itu ada 8 gigi teman-teman. Nah, gimana 8 gigi itu caranya? Di trailer itu ada juga gigi setengah yang namanya gigi C. Ada juga videonya. Nanti saya taruh di link di deskripsi kalau ingin tahu video saya cara penggunaan gigi C. Terus ini gigi mundur, jadi gigi mundurnya kita ke depan. Jadi begini teman-teman cara penggunaannya. Ini kan mentok, tapi ada lagi mentok lagi ke kiri teman-teman. Nah ini mentok lagi, terus kita majukan itu untuk R, dan ke belakang itu untuk C gigi setengah. Untuk gigi satunya itu gabung dengan gigi 5 teman-teman, yang 2 langsung gabung ke 6, 3 ke 7. Ini sama, kalau kita maju ke gigi 1 itu juga gigi 5 juga teman-teman. Nah gimana caranya kita kalau berpindah dari gigi 1 ke gigi 5? Itu ada tuas kecil di sini. Untuk trailer itu ada tuas kecil di sini. Nah di sini itu tuasnya mengarah ke bawah. Ini untuk gigi yang versi speednya low. Di trailer itu ada speed yang namanya high, low. Jadi kalau yang ke bawah, tuas ke bawah ini namanya low. Jadi yang berfungsi di sini itu gigi 1 sampai 4. Karena low itu pelan, jadi biasanya disebut dengan gigi kura-kura karena pelan. Jadi kalau tuas ke bawah itu yang kita masukkan, maka yang berfungsi itu 1 sampai 4 teman-teman giginya. Nah kalau kita andaikan sudah sampai ke gigi keempat, kita masuk ke 4, kita mau berpindah ke gigi yang 5. Nah gigi kelima ini kan tempatnya di 1, gak mungkin kalau kita masukkan ke 1 pasti kembali ke 1. Jadi caranya setelah kita masuk ke gigi 4, kita netralkan dulu. Begitu netral langsung kita tuas ini kita naikkan. Ini bisa dinaikkan, akan berbunyi angin yang seperti suara jazz. Nah kalau sudah tuas ini naik, kita masukkan ke bagian gigi 1, maka itu yang masuk akan gigi yang kelima teman. Untuk penjelasan secara rinci kalau kalian ingin mengetahui, tulis saja di kolom komentar, nanti bisa saya buatkan videonya. Kalau yang mungkin di video ini terlalu ribet, nanti saya buatkan videonya teman-teman. Nah di sini handrem juga sistemnya itu semua angin menggunakan semua rem itu menggunakan angin teman-teman. Handrem di sini agak berbeda ya bentuknya dari mobil-mobil biasa dan mobil-mobil kecil. Kalau mobil kecil itu menggunakan tarikan biasa menggunakan kabel, kayak kabel kayak kawat itu ya. Kalau di sini itu seperti ini teman-teman. Ini ada penguncinya, dan bagian yang bunder ini ada kayak, nah ini tuh penguncinya teman-teman. Jadi kalau kita menurunin itu nggak dipencet di sini, tapi ininya naik. Ini dinaikkan gini. Nah ini akan naik. Nah itu kalau sudah naik, kita lepas begini sampai ke bawah, maka itu akan free, tidak mengerem atau handremnya lepas teman-teman. Terus kalau di trailer sih tempatnya ada tempat tidur. Kalau yang Hino, di versi Hino lain-lain itu juga ada yang nggak menggunakan space untuk kita istirahat, ada juga. Bangkunya ada 3, tengah dan juga samping.
Terus ada tip di sini teman-teman, tip ini tip biasa ya, kalian pasti tahu. Dan kalau di sini itu nggak ada AC, cuman di sini itu ada blower. Blower itu cuman angin saja dan keluarnya di sini teman-teman. Untuk menyalanya kita cukup putar saja 1 2 3 dan 4, itu untuk kecepatan anginnya seperti kipas biasa itu. Dan di sini ada gambar atau logo kipasnya ya, jadi nggak ada AC. Kalaupun pengen ada AC bisa dimodifikasi di sini. Ini hanya untuk yang tengah ini hanya untuk sirkulasi angin saja ya teman-teman. Terus di sini juga ada tempat-tempat koin atau kartu-kartu seperti etol bisa ditaruh sini, atau pulpen atau berkas-berkas yang lain yang kecil. Cuman itu saja sih. Ini saya kembalikan di sini. Fungsi-fungsinya yang berbeda dari sini. Oh ya, di sini ada juga tuas untuk sasisnya teman-teman. Kalau di truk-truk biasa kan pasti nggak ada, dan di sini itu ada rem sasis. Untuk rem sasis itu, jadi tuas ini itu hanya untuk mengerem sasisnya doang teman-teman. Jadi kalau kita akan tarik tuas ini, maka yang mengerem cukup sasis, jadi head nggak akan mengerem teman-teman. Ini sangat berguna sekali saat kita menyambung sasis. Jadi kita rem sasisnya, maka kita menggunakan ini. Jadi kalau kita mau nyambung nih, kita sambung selangnya itu, sambungan selang angin kita sambung dulu, terus kita rem menggunakan rem sasis ini, baru kita sambung mundur supaya sasis itu kalau kita rem kan pasti pakem dan nggak akan gerak. Kalau kita mundur maka sasisnya nggak akan lari, kedorong oleh head. Dan untuk video-video penyambungan saya banyak sekali karena kegiatan setiap hari saya ya copot dan juga pasang sasis, jadi bisa kalian lihat videonya. Dan di sini itu ada sebuah tip atau sebuah rekaman, biasanya itu di dalamnya ada seperti kaset teman-teman, kayak rekaman begitu. Nah kayak hard disk kalau kalian tahu di dunia komputer. Nah ini biasanya itu kalau nggak salah ya saya tahu untuk merekam seperti black box pada pesawat teman-teman. Ini untuk kerusakan-kerusakan apa itu akan terekam di sini kalau nggak salah itu teman ya, kalau nggak salah teman-teman. Ya cukup kita buka sini aja, tapi ini nggak usah diapa-apakan karena ini mungkin nanti bagian orang hinonya yang lebih paham. Perbedaannya hanya di situ. Dan ada juga tombol ini untuk rotari. Rotari itu lampu yang atas teman-teman, di atas head itu ada lampu kuning yang lap 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 lap, lampunya bunyi lampunya yang warna kuning di atas head itu untuk menandakan bahwa truk ini truk muatan yang panjang dan juga lebar. Seperti itu teman-teman. Biasanya ada pada mobil pemadam itu aja ada ininya juga, lampu rotarinya mah teman-teman. Ini untuk menyalakannya. Kalau di sebelah sini itu ini cuma untuk setelan gasnya ya teman-teman. Setelan gasnya kenceng atau yang ini maksudnya cuk. Kalau pada sepeda motor itu cuk itu ada juga ya, ini cuknya di sini teman-teman. Dan di bawah ini lampu kabut, kalau kita menyebutnya lampu kabut atau lampu kota. Lampu bagian paling bawah sendiri depan yang kecil, dua bagian kanan dan kiri paling bawah bundar kecil, itulah ini fungsi untuk menyalakannya ya, cuman itu. Nah teman-teman, di sini itu sebenarnya ada tombol satu lagi di bagian sini, kalau enggak di sebelah sini ya, itu ada namanya yang tombol double garden. Double garden itu fungsinya untuk menyambungkan
gardan depan dan belakang. Jadi ban roda depan dan belakang itu akan bergerak, akan bisa melaju. Biasanya kalau kan mobil biasa itu kan bagian mobil bagian ban depannya itu kan enggak ikut berputar. Tapi kalau ditekan double garden itu, maka akan ban yang depan itu akan ikut berputar, teman-teman. Nah, karena ini versi ankle jadi enggak ada tombol itu. Saya akan berpindah ke versi yang double ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berpindah di versi yang double yang berwarna putih, tapi ada juga yang berwarna hijau mungkin ya. Karena kebanyakan di sini yang versi tronton itu yang ban belakangnya double, teman-teman. Di sini saya menyebutnya. Kalau saya salah menyebutnya bisa kalian tulis di kolom komentar untuk driver yang sudah ahli atau yang berpengalaman di dunia trailer. Karena saya di sini juga baru, tapi saya ingin berbagi buat teman-teman supaya kalian juga tahu apa yang saya tahu. Nah, di sini tuh ada tombol yang kecil, ada tulisan open. Kalau kita open itu bukanya kita kita tarik aja seperti ini. Nah, ini tutupnya doang, jadi terbukanya seperti ini. Untuk menyalakan on, kita tekan. Nah, ini ada on off, ada on, dan ini ada lambang silang yang di gardannya. Kalau kita tekan begini yang on, maka roda depan dan belakang akan tersambung, teman-teman. Kalau tekan begini, ini kan double gardannya nggak fungsi. Kalau kita tombol yang on, maka itu akan berfungsi. Menurut saya kenapa ini dibuatkan tutup seperti ini, supaya aman, tidak tersentuh-sentuh oleh tangan. Kalau tersentuh-sentuh tangan, kalau kita berpindah secara paksa atau tidak sengaja di saat kondisi mobil berjalan, pastinya akan mempengaruhi ke gardan pada mobil, teman-teman. Jadi kalau di versi ankle, yang ankle itu bannya satu, yang belakang itu satu. Untuk lebih gampang kita mengingatnya, kalau yang tipe tronton itu ban belakangnya itu ada dua double. Kalau yang ankle itu cuma satu. Di sini warnanya hijau, ada juga yang putih, tapi di tempat saya itu warnanya hijau. Nah, kalau perbedaannya di ankle dan juga tronton cuman itu, teman-teman. Di sini juga di bagian sebelah kiri di depan agak sedikit kurang jelas karena kita menghadap langsung ke timur. Saya ini merekamnya di pagi hari. Di depan itu ada tempat untuk koin atau kartu atau menaruh HP juga bisa. Dan di kiri ada banyak handle, itu yang di pintu untuk menutup, yang di sana untuk berpegangan. Di bawah sana juga ada, teman-teman, tapi nggak kelihatan tuh. Itu untuk kita naik karena trailer itu mobilnya tinggi. Jadi kalau kita nggak pegangan ya gimana mau naiknya. Di sini tuh ada pegangan di sini ya, di kanan di sini, teman-teman. Di kiri juga ada tapi nggak panjang. Ini panjang banget dan ini cuman besi, nggak dilapisin atom. Kalau yang di sebelah kiri ada lapisan atom untuk pegangan kita naik aja. Di sisi pintunya, kalau di sebelah kanan itu ada asbak di sini untuk buang itu ampas-ampas rokok, sisa-sisa rokok. Dan di bagian pintu bawah itu ada lubang, teman-teman, tapi nggak begitu jelas ya, untuk menyimpan baut atau mur atau yang apalah ya, cukup itu. Kalau di atasnya ada box ini, teman-teman. Ini box biasanya untuk menyimpan STNK, buku kir, karena trailer itu menggunakan kir
kan ini truk muatan, jadi menggunakan kirnya ada dua, yang untuk sasis dan juga untuk headnya ya teman-teman. Di sini itu ada box untuk penyimpanan. Kalau di sebelah kiri nggak ada, tapi kalau ingin dikasih memang nggak begitu jelas sih di sini, kalah pencahayaannya. Nah itu sedikit ada kowaan. Kalau ingin modifikasi bisa menambahin box sendiri. Di sini ada, kita kalau silau ada penutupnya seperti mobil biasanya. Ya teman-teman, itulah sedikit review yang bagian dalam. Untuk bagian luar atau di bagian sasis seperti sambungan, seperti hose selang anginnya, hose kelistrikannya, itu akan saya videokan di versi kedua ya teman-teman. Di versi pertama ini, video ini akan saya review yang bagian dalam, karena video ini akan saya buat agak sedikit panjang, jadi akan saya buatkan versi 2-nya. Dan untuk para suhu, saya mohon maaf kalau ini review, karena ada juga yang meminta, jadi saya akan menuruti teman-teman. Kan kita nggak hanya para driver trailer yang di channel saya, subscribernya, penonton yang lain pun mungkin ingin tahu, maka saya buatkan videonya. Untuk bagian luar nanti bisa kita review, bagian spion juga. Di sini spionnya ada lumayan banyak teman-teman untuk di trailer, karena kita menggunakan muatan yang lebar dan juga panjang, jadi kita harus mempunyai mata yang banyak. Nah, ya spion itu kan untuk kita melihat-lihat dari kanan kiri, mewaspadai muatan kita atau truk kita, kendaraan kita ya teman-teman. Dan untuk bagian belakang biasanya itu ada, kalau yang bagus-bagus, trailer yang bagus itu ada kamera parkirnya ya teman-teman. Itu keren sekali, tapi di Indonesia saya belum pernah tahu. Mungkin saja ada, tapi saya belum pernah tahu. Untuk kalian yang sudah menaiki truk atau mobil trailer yang menggunakan kamera parkir, bisa tulis di kolom komentar dan bisa kalian kirim videonya lewat WA saya atau lewat DM Instagram saya teman-teman. Kita berbagi ya, saling berbagi ilmu, oke? Ya, untuk di bagian sasis di versi keduanya akan kita susul lagi videonya ya teman-teman. Untuk video hari ini akan saya akhiri di versi pertama ini. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk versi keduanya nanti kita videokan ya teman-teman. Kalau kalian ingin mengikuti saya ya kalian tekan tombol subscribe. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, berlanjut ke video berikutnya.